Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wandri Bulan. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengertian manajemen keuangan, yang kedua, tujuan perusahaan, yang ketiga, ruang lingkup manajemen keuangan, yang keempat, fungsi manajemen keuangan, terus yang terakhir, prinsip manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Leifman, manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Yang kedua, menurut para ahli, yaitu yang kedua, menurut Erlina SE, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan atau fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Yang berikut, menurut Devninas, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan atau perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban dan perlaporan. Yang keempat, menurut Prawinegoro, manajemen keuangan merupakan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya, menggunakan seefisien dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Yang kelima, menurut Bambang Rinanta, keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubung dengan usaha. Yang berikut, tujuan manajemen keuangan dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, terutama dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan, kontrol dan perencanaan, terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. Yang keempat, memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi atau pemegang saham. Yang kelima, memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Sini saya akan menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pendanaan meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi
dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang. Perusahaan yang bersumber dan internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi, kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed seperti gedung, tanah dan peralatan atau mesin, maupun aktivitas finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga, keputusan pengelola aset, kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang berikut, fungsi manajemen keuangan. Sini menjelaskan singkat dan fungsi manajemen keuangan, yaitu yang pertama, A. Perencanaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk memperiode tertentu. Yang B. Pemegangan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang C. Pengelolaan keuangan. Yang C. Dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang D. Pencarian uang. Pencarian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk mengoperasionalkan kegiatan perusahaan. Yang E. Menyimpan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang berikut, pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang berikut, pemeriksaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atau keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Saya akan menjelaskan prinsip manajemen keuangan. Ada 7 prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dan organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi.
pendekatan dan tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa memanipulasi di pengelolaan keuangan. Yang berikut yaitu yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu ataupun kelompok atau organisasi. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku atau kepentingan dan penerimaan. Yang berikut yaitu yang ketiga, transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaan dan menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingannya, termaksud di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerimaan manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Yang berikut yaitu yang keempat, kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga pengeluaran organisasi ditingkatkan strategis maupun operasional harus sejalan dan disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Yang berikut yaitu yang kelima, integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga melalui kelengkapan dan kekurangan pencatatan keuangan. Terus yang terberikut, pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Salam.